Hai Beb, udah subscribe belum? Hah? Masih belum? Ih, sok buruan cus subscribe dong, biar aku semangat terus bikin videonya. Buruan Bebs, yuk cus subscribe. Mungkin nginep di rumah sakit, pernah nggak kayak, ya Allah saya tuh capek, udahlah ya Allah saya menyerah. Alhamdulillah sih sejauh itu enggak ya, alhamdulillah banget karena mungkin sekeliling juga membantu ya gitu, mendukung kan, ya, mendukung iya, gitu kan, karena kebetulan di sana juga di Jakarta aku tinggal di rumah adekku kan, gitu. Jadi alhamdulillah jadi mendukung ke suasana aku juga, suasana si ayah juga gitu kan. Jadi nggak bener-bener bunda sendirian gitu kan. Terus ada temen yang suka datang gitu ke rumah sakit gitu, yang suka nemenin, ya itu tuh ya membuat aku semangat gitu. Jadi nggak pernah sih kepikiran sampai aku bosan kerja. Alhamdulillah enggak. Terus untuk si ayahnya sendiri dia nggak rewel gitu loh. Jadi bikin kitanya juga tenang ya kan kalau lihat ayahnya happy gitu kan. Dia nggak ngerewel misal aku sakit ini, aku mau ini, aku pas di saat di rumah sakit juga aku pengen ditemenin, terus nggak kayak gitu. Dia oh yaudah nanti ibu bisa datang jam berapa gitu, nggak apa-apa, dia nggak masalah gitu kan. Sejauh itu nggak masalah gitu, nggak rewel yang harus aku standby apa nungguin dulu 24 jam, enggak gitu kan. Akhirnya ya itu sih yang buat aku dinikmati aja lah. Iya, tadi jadi kayak gitu ya, disyukuri, dinikmati gitu. Soalnya kadang ada saatnya aku misalkan ya mau pulang ke rumah nih habis dari rumah sakit, terus naik taksi misalkan ya, ketemu sama supir taksinya perempuan, terus dia cerita pengalaman hidup dia kayak gitu. Oh ya Tuhan, dia lebih kalau menurut aku lebih menderita lagi daripada aku gitu. Sekarang walaupun kasusnya berbeda mungkin gitu. ya Allah, jadi kadang di situ mensyukuri lagi gitu. Bersyukur. Kadang lihat orang di rumah sakit misalkan, karena itu kan rumah sakit rujukan nasional ya, seluruh Indonesia gitu. Ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua gitu kan. Mereka yang jauh gitu, coba kan berapa, kebayang nggak biayanya berapa gitu kan. Selain biaya operasi, biaya kehidupannya biaya hidupnya gitu itu kan mungkin operasi kan bisa sama BPJS ya, tapi biaya hidup mereka di sana gitu kan, belum mungkin yang di kampungnya juga atau di sana ya harus gimana gitu. Kalau kepalaku udah berkecamuk gitu ya, tapi alhamdulillah balik lagi bersyukur lagi, alhamdulillah, terima kasih. Ya tetaplah dari semua itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya. Gitu. Selain itu kan udah ya bahasanya sedih-sedihnya kayak gimana ya kan, ada nggak sih kayak hal-hal konyol misalkan tiba-tiba ke rumah sakit dompet ketinggalan apa, atau ada apa hal-hal lucu mungkin di balik kesedihan itu pasti kan ada sih. Atau tiba-tiba ayah bun pengen burger misalkan, gitu. Atau tiba-tiba bun go food apa, ada nggak sih hal yang lucu gitu, pengen nasi padang gitu kan. Gitu. Ya kan yang sakit suka aneh-aneh kan, pengennya yang lahirin aja pengen ini nasi padang. Jadi habis ayah ada nggak? Jadi habis tindakan pertama itu si dokternya bilang bapak boleh makan apa aja katanya. Iya, jadi biar happy lah gitu kan. Iya, jadi akhirnya ya bisa makan apa aja gitu. Terus tapi bunda ayah apa request apa bunda? Nasi padang gitu. Nasi padang. Pengen apa ayah? Iya, nasi padang. Nasi padang? Kayak aku bercanda, seriusan? Terus dia makan? Ya nasi padang kayak gitulah, lebih ke makanan yang pengen itu, ya udah nggak apa-apa kan, si dokternya semuanya gitu sih. Nggak apa-apa ya, yang penting sehat ya kan? Ya, yang penting sehat gitu. Udahlah itu perjalanan Maret, April, Mei di Jakarta kan. Nah udah gitu kita kan harus tetap kontrol ya, karena sebulan sekali. Sebulan sekali. Terus sudah itu harus ada CT scan. Namanya CT angio untuk tindakan yang kemarin buat dilihat lagi. Itu di bulan Juli. Perkembangannya dicek kali ya? Dicek tuh hasil operasi kemarin tuh kayak gimana sih gitu. Itu tuh bulan Juli kita CT scan di Jakarta, CT angio. Nah ya kan kemarin udah melewati itu lah ya gitu, udah mudah-mudahan gak ada apa-apa gitu kan aja gitu. Bulan Juli terus
Terus tahunya bulan Agustus diinfoin hasil CT scan-nya itu mau nunjukin harus ada tindakan lagi. Oh gitu. Tindakan kedua Pak. Hah? Karena ternyata masih ada bagian yang bocor. Jadi di pembuluh darahnya itu. Di pembuluh darahnya itu, jadi kita kan tindakannya kayak gimana gitu, udah serem banget kan. Kemarin aja. Iya. Kemarin aja dibelek, terus udah gitu pas kemarin aja dibelek gitu kan gimana. Terus kasih enggak, ini tindakannya enggak tindakan besar. Jadi katanya dia dipasang cincin ring, tapi bukan ring orang pasang ring kan untuk apa sih? Jantung teh untuk ada apa sih namanya penyumbatan ya? Iya, penyumbatan. Nah, atau nggak bocor, ya kan? Kalau ini beda case ya. Jadi kalau ini di aorta, jadi pasang ring itu di aorta, dan harga satu ring ini 120 juta. 120 juta. Seharga mobil yang kadang-kadang gitu. Iya, karena jadi ternyata itu type A. Di tipe B-nya ada. Jadi yang tidak bisa tersentuh oleh kemarin waktu operasi sama dokter tuh nggak bisa, emang bagian itu emang nggak bisa gitu. Jadi ternyata oke lah, jadi harus pakai ring kata dokter. Prosesnya sih nggak sebesar kayak kemarin kata dokter, tapi kan tetap aja hidup dulu ya. Iyalah, namanya operasi Bun. Operasi gitu kan. Akhirnya oke lah, jadi dilakukanlah tindakan itu di bulan Agustus. Berarti cepat banget ya kan? Kan dari hasil itu kan Agustus 2019 dilakukan tindakan yang kedua gitu kan. Tindakan yang kedua sebenarnya lebih cepat ya. Dia prosesnya cepat, cuma setengah jam lah gitu kalau tindakan kedua, karena masukinnya lewat sini, keluarinnya lewat sini ke pembuluh darah aorta. Nah terus itu si dokternya bilang prosesnya lancar gitu kan. Oke lah gitu. Tapi apa namanya, di ICU-nya lama dong yang sekarang. Oh gitu. Di ICU-nya 5 hari. Jadi pas Bunda ke Jakarta itu nggak pulang lagi ke Bandung? Enggak. Pas kapan? Pas tindakan itu, kedua. Yang kedua. Oh enggak. Kita sidangnya dulu Juli. Nah baru kata si dokternya ya nanti diinfoin gitu kan. Agustus diinfoin lagi buat tindakan tanggal segini. Jadi kita ke Jakarta lagi tuh Agustus. Agustus terus tindakan yang kedua. Terus prosesnya cepat tindakannya, cuman di ICU dia lama 5 hari. Karena ada demam. Si dokternya nggak berani. Kayak efek samping berarti ya? Mungkin ya, aku nggak tahu ya apakah ada infeksi apa gitu kan. Soalnya kan dimasukin benda asing gitu kan ya. Jadi di ICU-nya tuh 5 hari. Lebih lama dari yang pertama, tindakan pertama gitu kan. Terus akhirnya udah di ICU 5 hari. Oke, waktu itu tindakannya hari Senin aku ingatnya ya. Agustus tuh hari Senin. Terus baru masuk ke ruangan itu hari Jumat sore kalau nggak salah. Jumat sore masuk ruangan. Terus hari Minggu Minggunya baru boleh pulang. Perasaan Bunda sama aja nggak operasi pertama sama kedua, atau yang kedua lebih santai gitu? Lebih tenang karena bukan operasi besar ya. Lebih tenang lah gitu. Tapi tetap aja deg-degan mah ada ya. Soalnya aduh ya Allah, yang kemarin aja kayak masih kerasa sampai sekarang gitu kan. Ini udah ada lagi tindakan kedua gitu kan. Terus akhirnya ya hari Minggu udah bisa pulang. Terus kalau itu ya kita di Jakarta cuma nggak sebulan sih, kayaknya cuma berapa minggu lah di Jakarta kan. Udah itu bisa pulang lagi ke Bandung kan. Nah pas pulang ya harus pulang lagi pulang ke Bandung. Di Jakarta nggak lama karena cuma ceknya berapa kali gitu kan, cek ke dokternya, pulang ke Bandung. Terus selanjutnya ya sebulan sekali kontrol, tetap harus kontrol. Terus habis kontrol itu harus di CT angio lagi. Nah CT angio lagi, jadi dia harus dilihat lagi hasilnya kemarin tuh, yang kan kalau yang pertama namanya bental, kalau yang kedua namanya TEVAR, nama ininya, nama tindakannya itu kan. Nah, itu tuh bulan apa ya, bentar aku lihat dia ini post bental ini tuh hasilnya ini, hasil apa namanya, hasil CT angio-nya dia. Berarti udah setahun yang lalu berarti ya? Agustus 2019 kan? Iya, 2019. Nah, oh ya, November
2019 dia harus dicek lagi CT scan-nya itu, di CT scan dilihat hasil tindakan yang terakhir kan, yang kedua kayak gimana. Itu 2019 November dicek, alhamdulillah itu bagus hasilnya gitu kan. Alhamdulillah banget. Oh ya bagus. Terus selanjutnya Pak cek ke Jakarta itu cuma 3 bulan sekali aja, yang sebulan sekalinya di Bandung sama dokter yang awal banget itu. Itu sebulan sekali di Bandung gitu. Itu ada 2 kali tindakan dalam 1 tahun. 1 tahun ya. 2019 itu ternyata ada 2 tindakan yang overall sih kadang teman-teman atau saudara suka nanya gitu, itu kenapa sih bisa sampai seperti itu gitu kan? Terus aku juga nanya sih, sebenarnya kenapa bisa sampai seperti itu gitu kan? Penyebabnya apa gitu. Ternyata kalau prediksi dokter adalah darah tinggi yang menaun. Jadi sebenarnya si ayah itu dulu pernah dia sakit, terus pas ditensi dulu banget sih 10 tahun yang lalu kayaknya, udah lama ditensi. Terus kata si dokter tuh ke dokter kan, terus kata dokter, wah ini tekanan darah tinggi kata si dokter itu ya. Oh jadi pas banget belum pernah, maksudnya ini jantung atau ini enggak. Dulu banget 10 tahun yang belakang gitu. Ini darah tinggi katanya. Bapak harus dirawat katanya. Sampai aku ngapain darah tinggi harus dirawat gitu sampai kan. dirawat. Ini dikasih obatnya gitu kan. Soalnya is okay gitu loh. Nggak ada pusing, nggak ada apa gitu. Nggak ada gejala. Kenapa harus dirawat gitu kan. Oke lah, terus kasih obat darah tinggi. Terus tapi dia nggak rutin minumnya karena dia merasa dengan tensi segitu dia baik aja, nggak ada pusing, nggak ada apa, gitu. Berarti kan everything okay. Ternyata itu enggak, itu bahaya. Jadi tekanan darah tinggi itu bisa merusak dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak tahu organ mana yang akan rusak gitu. Nah salah satunya ternyata merusak pembuluh darah aorta itu karena menahun jadinya. Kan itu soalnya nggak kelihatan sih, nggak ada gejala ya kan. Karena dan dia ngerasa darah tensi aku tinggi tapi aku nggak pusing gitu. Sebenarnya tensi paling tinggi itu kata si dokter oke 140. Tapi kalau 150 udah warning. 150 tuh udah warning gitu. Kalau aman sih di 130-an. Iya. Jadi akhirnya kita mungkin inilah penyebabnya ternyata gitu. Jadi tensi yang darah tinggi yang menaun yang tidak diobati. Jadi merasa is okay aja tensi segini soalnya nggak pusing. Ternyata kan itu padahal di dalamnya kita nggak tahu ya kan. Luarnya aja kayak yang sehat ya. Kita nggak tahu. Luar aja kayak yang sehat kan. Terus ya udah. Jadi sekarang ya buat bebek di rumah saya tuh tiap bulan ke dokter. Jalan-jalan ke rumah sakit. Kalau corona gini gimana di rumah sakit? Maksudnya Bunda masih kontrol? Tetap ya, wajib ya? Tetap, karena harus. Karena kan tetap ada obat dan harus jalan terus. Berarti sehari berapa kali minum obat ya? Pagi 6 kalau nggak salah, malam 7 gitu. Tiap hari itu tiap hari. Terus dan kemarin itu kan tepat setahun nih, jadi kan Agustus tahun ini ya. Kemarin Agustus tahun kan. Nah cuma kemarin Agustus masih agak takut kita ke harapan kita kan karena ini akhirnya baru bulan kemarin lah, September kemarin lah kita baru ke Jakarta untuk CT angel lagi, cek gitu kan, deg-degan sih gitu kan. Takut hasilnya ada yang aneh lagi ya kan. Berdoa gitu terus. Tapi akhirnya alhamdulillah gitu pas kemarin hasilnya keluar. Alhamdulillah hasilnya bagus kata si dokter. Oke ini dokter hasilnya bagus. Jadi selanjutnya periksanya 3 bulan sekali. Nah kalau yang selain itu berarti tiap bulan di sini di Bandung, di dokter yang di Bandung. Alhamdulillah ya berarti udah setahun ya terlewati ya Bun masa-masa 2019 ya. 2019. Sangat-sangat tahun yang sangat berat banget buat aku. Tapi 2020 ternyata ada ini lagi ya. Ada COVID-19. Tapi kan sehat, alhamdulillah. Beruntungnya tahun kemarin gitu ya. Bayang corona Bunda di sana. Amin ya Allah gitu ya. Kemarin pas hasilnya, ya bagus. Nanti periksa lagi ke sini 3 bulan lagi Pak. Kata dokternya Jakarta. Oke dok. Gitu. Makasih dok. Di kita. Ya begitulah. Tidak nggak kelihatan ya. Aku tiap bulan ke rumah sakit. Iya. Tiap bulan aku kontrol pasti ke rumah sakit. Jalan-jalan ya. Iya. Bun,
setelah setahun ya terlewati 2019 ke 2020 gitu ya, kan banyak tuh kayak sedih, seneng gitu kan, berarti kan dilewati berdua tuh sama ayah kan, gimana pun juga pasti banyak obrolan lah di rumah sakit, entah itu Bun nanti kalau begini, pasti kan ada obrolan ya, Bun nanti kalau ayah begini, Dafa begini-begini. Kalau misalnya sekarang ya, dengan kondisi ayah yang udah sehat, alhamdulillah ya, Bunda ada nggak yang pengen disampaikan? Misalkan nih aku nih, posisi aku nih ayah, Bunda ada nggak pengen yang disampaikan apa gitu ke ayah? Yang sampai sekarang, yang kemarin-kemarin belum pernah Bunda sampaikan ke ayah? Deep inside ke ayah, ke kamera coba. Seakan-akan ayah ada di hadapan Bunda. Coba. Jangan menangis. Ya sih, yang pasti sih ya semoga jadi nangis dulu. Ya bilang ayah gitu dong, kan nanti ayah nonton, Bun. Hah? Ditonton sama di siapa ya? Coba ayah ada depan. Ya pastilah doa istri mendoakan bahwa suaminya tetap sehat gitu kan, dan jangan lupa jaga dimakannya. Itu yang bikin saya deg-degan kadang gitu kan. Yang bikin aku deg-degan itu yang makan itu yang harus dijaga kan gitu. Jadi ayah tetap menjaga makannya lah. Nah sekarang ada nggak pesan-pesan nih buat bebek di rumah? Barangkali ada bebek di rumah yang sedang mengalami apa yang kemarin Bunda alami gitu. Ada nggak pesan-pesannya apa biar menyemangati bebek di rumah? Iya, buat bebek di rumah ya, kalau buat muslim mungkin ya, bahwa kita percaya bahwa Allah itu memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan umatnya. Jadi insya Allah gitu, Allah tuh akan selalu berada dengan kita gitu, dan kita pasti bisa melewati itu gitu. Dan Allah itu selalu memberikannya itu, kita berpasangan ya. Jadi istilahnya gini, di saat ada cobaan, di saat ada masalah pasti ada jalan keluarnya gitu. Insya Allah itu gitu kan, itu kan janji Allah pasti benar. Jadi tetap semangat, apapun itu kita tetap semangat, tetap optimis gitu. Karena di saat kita happy gitu, semua tuh kayaknya akan menjadi lebih mudah gitu kan. Jadi ke kita juga nggak stres, jadi tetap semangat insya Allah gitu kan. Harapan itu tetap ada gitu kan. Karena mungkin kita merasa down, oke lah gitu, tapi nggak usah berkepanjangan gitu kan. Kita optimis lagi, karena mungkin di balik itu ada orang yang lebih lagi. Mungkin kita lihatnya jangan ke atas, kita lihatnya ke penduduk ke bawah gitu. Mungkin di bawah sana ada yang lebih lagi menderita dari kita gitu kan. Dan itu akan membuat kita tersadarkan gitu kan. Jadi yang pasti ya itulah, jangan lupa berdoa, jangan putus dengan doa, tetap berdoa kepada ya sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu kan, karena itu salah satu ikhtiar kita juga gitu. Jadi jangan pernah putus asa, karena setiap kejadian, setiap apapun itu akan ada hikmahnya gitu. Jadi berusaha positif selalu. Konten kali ini ya apa namanya, serius ternyata ya. Aduh. Banyak bawang di mana-mana. Iya, siapa yang ngiris bawang? Ini siapa yang ngiris bawang? Iya. Ada yang ngiris bawang nggak ini, Non? Iya. Jangan kamu ngiris bawang deh. Si Broto. Si Broto kemana ya? Dia sedih di dapur. Sedih di dapur. Oke Bun, mungkin cukup sekian ya. Iya, mungkin buat bebek-bebek di rumah, terima kasih, dan saya hanya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan semoga bermanfaat dan kita tetap semangat. Oke? See you.